Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Tresia Hendrawan, M. Biomed. Saya dosen praktik fisiologi untuk mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Ini adalah video pernyataan diri saya sebagai dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu adalah Fundamental Medical Science 3. Fundamental Medical Science 3 diampu oleh anak-anak semester 2 dan mempunyai bobot 4 SKS. Fundamental Medical Science 3 ini mempelajari fisiologi organ tubuh manusia berupa keseimbangan homeostasis, termasuk termoregulasi, homeodinamik, dan sirkulasi sistemik, respon imun, keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, serta proses inflamasi. Pembelajaran diberikan melalui perkuliahan interaktif, praktikum, dan diskusi media PBL. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Penilaian sumatif yang akan dikerjakan dalam bentuk ujian MCQ. Penilaian formatifnya adalah berupa rubrik PBL. Mahasiswa akan lulus mata kuliah ini ketika nilainya minimal C atau 60. Capaian pembelajaran lulusan. Mahasiswa ketika melalui mata kuliah ini diharapkan dia bisa menerapkan sikap mawas diri dan pengembangan diri melalui keterampilan berpikir kritis, analitis, serta refleksi diri sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Kedua, mampu menerapkan literasi sains untuk mengelola masalah kesehatan dengan pendekatan berbasis bukti. Ketiga, mampu menerapkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi digital secara tepat dan efektif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik, pembelajaran sepanjang hayat, serta kolaborasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap mawas diri melalui refleksi diri terhadap pemahaman mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam konteks klinis sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Kedua, mahasiswa dapat menyatakan keterampilan berpikir kritis, analitis, mandiri maupun berkelompok pada kegiatan pembelajaran dan menganalisis gangguan fisiologi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengelola masalah kesehatan dengan pendekatan berbasis bukti, berdasarkan setiap topik mingguan dengan detail sesuai dengan panduan. Ketiga, mampu menguasai ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik yang terkini sebagai landasan ilmiah, ilmu kedokteran dalam memahami mekanisme fisiologis tubuh manusia untuk mengelola masalah kesehatan dengan pendekatan berbasis bukti. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara tepat dan efektif untuk mendukung pembelajaran fisiologi kedokteran, pengembangan akademik, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya, mahasiswa dapat menunjukkan sikap disiplin, berintegritas dalam kehadiran setiap kegiatan belajar mengajar. Mampu mengidentifikasi kesenjangan pemahaman dengan konsep fisiologi melalui jurnal refleksi setelah 3 dan 5 minggu pembelajaran. Mampu mengidentifikasi perbedaan antara kondisi fisiologis normal dan patologis dalam kasus klinis sederhana melalui kelompok-kelompok dalam diskusi berbasis masalah PBL. Mampu menjelaskan prinsip dasar fisiologi, sistem termoregulasi, hemodinamika, imunologi, keseimbangan cairan, dan asam basa, serta proses inflamasi dalam kaitannya dengan homeostasis tubuh. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ilmu biomedik dan kedokteran klinik dalam memahami respon fisiologis tubuh terhadap stres lingkungan dan penyakit berdasarkan sumber yang valid. Terakhir,
Mahasiswa mampu menunjukkan hasil analisis berbagai data praktikum yang valid dan bersumber dari referensi ilmiah yang terpercaya, serta menyajikannya dengan digital dalam bentuk infografis, laporan, dan presentasi yang efektif. Topik mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar untuk fisiologi, homeostasis, dan untuk learning objektifnya. Pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan fisiologi sebagai ilmu fungsi tubuh. Yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan fisiologi, anatomi, dan bagaimana fisiologi dan anatomi ini merupakan struktur yang saling terkait. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan perkembangan lingkungan internal dan komponennya menurut Claude Bernard. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan homeostasis, prinsip homeostasis menurut Walter Buchanan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme umpan balik negatif feedback dan perannya dalam pemeliharaan stabilitas dinamis lingkungan internal. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan peran berbagai organ, sistem, dan dalam pemeliharaan homeostasis. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme perpindahan panas antara tubuh dan lingkungannya. 8. Mahasiswa mampu menentukan dan menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam pemeliharaan suhu tubuh. Praktikum yang terpadu ini memiliki learning objective, di mana ketika setelah melalui praktikum ini, mahasiswa mampu yang pertama untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi hasil pengukuran atau pemantauan suhu tubuh atau tekanan darah. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemantauan, monitoring terhadap suhu tubuh di aksila, di antekubital, dan di tempat yang lainnya, dan juga bagaimana tekanan darah bisa dimonitoring sebelum dan sesudah olahraga. Ketiga, mampu menjelaskan metode pengukuran suhu tubuh yang benar dan juga tekanan darah tubuh yang benar. Yang keempat, mampu mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi suhu inti tubuh dan juga tekanan darah, tekanan nadi. Kelima, mampu melakukan pemantauan suhu pada tubuh manusia. Mampu melakukan pemantauan tekanan darah pada tubuh manusia. Terakhir, mampu menjelaskan metode pengukuran kelembapan yang digunakan di dalam proses tersebut. Metode pembelajaran pertama sebelum kelas. Sebelum kelas, mahasiswa diharapkan sudah menonton video untuk modul yang telah diunggah di Moodle, Learning Management System Moodle. Kedua, mahasiswa diharapkan sudah membaca kasus yang telah diunggah di Moodle pada hari H kelas diskusi PBL. Ketiga, mahasiswa diharapkan juga telah membaca penuntun praktikum dan menonton video yang telah diunggah di Moodle sejak minggu pertama. Pada saat kelas, mahasiswa akan menjalani kuliah secara terstruktur, tatap muka sebanyak 4 kali pertemuan per minggu dengan durasi 50 menit. Dengan topik yang dilakukan sesuai jadwal dan secara sinkronus. Yang secara asinkronus dilaksanakan dengan membaca dan menonton video untuk modul yang telah diunggah di Moodle. Lalu, ada penugasan tertulis dengan mengerjakan setiap kuis ataupun tugas yang ada di modul tersebut. Modul pembelajaran ini akan ditutup sesuai dengan deadline modul. PBL dilaksanakan secara luring 2 kali per minggu di hari Senin dan hari Rabu, sedangkan untuk di hari Jumat dilakukan secara online dengan media Microsoft Teams. Setiap mahasiswa diharapkan bekerja secara mandiri dan berkelompok di laboratorium secara luring setiap hari yang telah ditentukan di jadwal dan akan dibagi kelompok-kelompok untuk mahasiswa tersebut. Setelah kelas, mahasiswa akan mengerjakan tugas mandiri. Buku referensi yang dipakai adalah pertama dari Medical Physiology yang diedit oleh Guyton and Hall. Yang kedua, Human Physiology, An Integrated Approach yang dieditor oleh Silverthorne.
Yang ketiga, medical physiology yang diedit oleh Walter Baron. Penilaian dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kemampuan mahasiswa, pemahaman mahasiswa di dalam modul Fundamental Medical Science 3. Dosen akan melakukan asesmen yang terdiri dari pertama, penilaian sumatif dalam kelompok PBL. Penilaian sumatif akan dinilai per mahasiswa dan mempunyai bobot sebesar 25%. Penilaian berikutnya adalah penilaian OSPI. Penilaian OSPI, Objective Structured Practical Examination, yang mempunyai bobot 20%. Yang terakhir, secara penilaian UAS dengan menggunakan instrumen MCQ yang mempunyai bobot sebesar 55%. Mahasiswa akan lulus mata kuliah Fundamental Medical Science 3 ini ketika mempunyai nilai akhir minimal C atau 60 untuk nilai total. Mahasiswa dinyatakan lulus dari mata kuliah Fundamental Medical Science 3 ini ketika mempunyai nilai akhir minimal 60 atau C. Berikut merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah Fundamental Medical Science 3 FMS 3 sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan kasih sedikit pengantar gitu ya terhadap fisiologi. Saya bisa berikan gambaran sebenarnya fisiologi apa dan homeostasis itu apa. Tentang nanti detailnya di dalam temperatur tubuh, tentang nanti detailnya dalam pengaturan tekanan darah dan juga ekskresi cairan itu tetap dibawakan oleh Dr. Herman. Nah, di dalam kuliah ini adalah LOG. Jadi nanti saya akan coba menjelaskan gitu ya tentang bagaimana fisiologi sebagai daripada art, daripada fisiologi sebagai science, daripada body function. Dan juga nanti kita akan juga lihat di mana fisiologi dan struktur tubuh manusia yang namanya anatomi yang kita pelajari di FMS 2 itu adalah saling terkait, dan juga bagaimana organ-organ, sistem-sistem gitu, jaringan-jaringan juga terkait di dalam memaintain, mempertahankan kondisi homeostasis. Dan nanti juga ada sel interior yang kalian sudah sempat bikin sih, saya lihat juga dalam tugas-tugas ini ada banyak tentang bagaimana sel interior itu apa, dan kalian coba jelaskan dan bagaimana homeostasis itu bekerja. Jadi nanti saya akan berikan contohnya, dan juga bagaimana di dalam yang namanya homeostasis itu yang paling khas istilah yang pasti kita dengar ketika kita bahas homeostasis itu adalah negative feedback, positive feedback gitu ya. Oke, jadi pertama apa itu fisiologi manusia? Fisiologi manusia itu kan sebenarnya bagaimana kita memahami karakteristik dari tubuh manusia, bagaimana tubuh manusia ini bekerja, dan bekerjanya secara normal tentu saja. Karena nanti kalau ketika kita abnormal, kita akan belajar di bagian ilmu patologi. Secara normal bagaimana manusia ini bisa hidup. Kita sering mungkin take it for granted karena kita hidup ya memang hidup ya seperti ini dari dulu, dari umur 0 sampai umur sekarang berapa? 30 ya, 20-an gitu ya, 20-an ya kita hidup ya begini aja, bergerak ya begini aja. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bertanggung jawab, ada banyak hal yang terlibat di dalam proses kalian bisa bergerak, kalian bisa bernafas, kalian bisa berpikir, bahkan hari ini bisa duduk posisi tegak begini aja, itu melibatkan banyak sekali sistem. Dan itu yang kita pelajari di dalam fisiologi. Dan bagaimana kalau misalnya kita lapar, kita mencari makanan, udah pada lapar belum? Jam 11 kita sudah makan siang, ya sengaja cari jam ini supaya nanti jam 12 kita selesai, kita kan bisa masuk makan. Jadi jam lapar seperti ini kita akan mencari makan, ketika kita lapar di jam lain juga kita akan mencari makan, ketika kita kedinginan kita akan mencari perlindungan, bagaimana supaya tidak kedinginan, kepanasan kita juga akan mencari respon tubuh, semuanya itu untuk bagaimana menyeimbangkan, bagaimana melindungi si tubuh ini biar bisa tetap survive, tetap hidup. Itu namanya yang di dalam kita belajar di dalam ilmu fisiologi.
Bahkan mungkin ke jaringan-jaringan yang lain seperti ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari kulit itu juga bisa terkena. Jadi kalau misalnya di dalam satu diagram ini kan yang saya di dalam satu diagram saya coba tampilin sini, tapi kira-kira kalian tahu kan itu apa? Jadi dari paru-paru, habis itu dari pencernaan, dan juga ginjal, bahkan sampai ke sistem urinari yang paling bawah dan juga seluruh pembuluh darah, bahkan sampai yang paling kecil itu terkait. Tapi ya, apa itu? Miliar-miliar internal environment apa sih? Jadi konsep yang menggunakan menjaga kestabilan komposisi cairan di sekitar sel sebagai dasar fungsi fisiologis dan kelangsungan hidup organisme. Jadi miliar itu apa? Konsep yang menekankan pentingnya Konsep. Jadi miliar itu sebuah konsep yang menekankan pentingnya untuk menjaga kestabilan komposisi cairan. yang menekankan pentingnya untuk menjaga kestabilan. Tapi yang lain itu apa? Konsep yang menekankan menjaga kestabilan? Ya. Dari mana kalau anggota tubuh manusia itu dia aktif mengatur kondisi internalnya, Apa? aktif dalam mengatur kondisi dalam internal tubuhnya sendiri, Oke, itu tuh namanya apa? yang ileal interior. Sebenarnya hampir sama sih kayak yang tadi, soalnya kalau misal hormonnya itu panas berarti tubuh juga butuh mengeluarkan keringat buat sistem tubuhnya kembali. Lalu, itu prinsip pertama yang tadi. Saya mau nanya dulu. Saya masuk ke prinsip kedua. Ini bagaimana mengaturnya? Tadi kan ceritanya apa yang harus diatur dan kenapa harus diatur. Nah sekarang ini adalah bagaimana diatur. Prinsipnya selalu begini nih ya. Ada signal input, habis itu masuk ke integrating center, pusat pikir, pusat pengelola, berarti yang akan menginstruksi sesuatu, mengirimkan signal output dan menghasilkan respon. Ada yang namanya reseptor. Glut, namanya ya? Glut reseptor. Jadi glukosa ini nanti yang banyak itu dia akan nempel di reseptor glut ini dan memberikan informasi, oh butuh nih insulin keluarkan insulin dari pankreas, mengeluarkan insulin yang nanti di dalam pembuluh darahnya lagi kemudian dia akan menurunkan gula darah. Insulin itu apa? Dia akan kerjanya gimana? Menurunkan gula darahnya gimana caranya? Oke, terima kasih. Itu caranya yang lain. Itu feedback, itu contoh feedback. Nah, kalau misalnya lagi yang berikutnya adalah yang di suhu yang kalian mungkin udah pelajari, yang memang kalian pelajari di sini, yang memang lebih obvious. Ketika ada suhu tubuh atau suhu environment yang di luar, ketika terlalu dingin atau terlalu panas, nanti dia akan memberikan rangsangan kepada apa yang mereka suhu. Bisa tahu di mana? Oh, lihat, dia ngeluarin apa? Yes, oksitosin. Oksitosin untuk apa? Untuk ngasih impuls ke sini, lebarin lagi untuk ngasih impuls ke rahimnya sendiri, kontraksi lagi. Kenapa? Karena kita mau bayinya keluar kan, nggak mau bayinya terus di situ. Dan ini adalah contoh positive feedback. Nggak banyak contoh positive feedback. Salah satunya lagi sucking reflex. Ini sumbernya. Ini jalan ceritanya di sini kalau kalian mau tahu lebih detail. Jadi ya baca buku, jangan cuma dengerin presentasi saya, jangan cuma denger, jangan cuma baca PPT bahkan. Dari PPT gambar doang aja supaya kalian bisa cari ceritanya di buku. Baca Gaitan emang tebel, tapi dia menjelasin kayak kita tuh cocok lah buat anak-anak yang baru ini satu persatu. Dia jelasin ini tuh gimana ceritanya bisa kayak gini, bisa kayak gini. Memang bahasa Inggris, tapi dia udah jam bahasa Indonesia juga. Cari aja, ada mau ibu sama. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Mau jelas? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya butuh kalian mengumpulkan tugasnya per besok pagi bisa. Oh ya, satu lagi terkait dengan tugas. Saya kasih saran, saya kan lihat kalian
kurang 6 menit ya, 6 menit. Untuk eksperimen, for the sake of eksperimen kita akan lakukan selama 6 menit. Nah, karena ini termometer air relaksasi, karena termometer air relaksasi pun butuh waktu untuk bisa dia naik, untuk bisa dia menyesuaikan juga dengan suhunya. Lalu pada suhu yang pada berikutnya kita akan lakukan yang di orbital. Nanti akan dibandingkan antara kedua hal ini. Coba, mungkin kita supaya bisa lebih jelas menyampaikan persepsi, kamu Daryl ke depan, lalu Sari bisa ke depan. Bagaimana tadi saya melakukannya? Silakan. Ya, berdasarkan melakukan cek pasang termometer, pertama kita pastikan terlebih dahulu, kita pastikan untuk termometernya. Kemudian kalau pertama-tama kita mau cek di aksila, kita pastikan bahwa memang aksila tidak ada yang kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk di aksila ini akan kita gunakan waktu selama 6 menit untuk kita bandingkan. Sebaiknya bajunya bisa dilepas. Pertama-tama kita cek di aksila, ini bisa diberikan waktu selama 6 menit. Ya, anggap sudah 6 menit. Oke, sudah 6 menit. Nah, kita akan cek untuk suhu dari tasnya sendiri normal 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya sama untuk di aktivitas sendiri. Pertama-tama kita harus bersihkan terlebih dahulu airnya dengan alkohol swab dan pastikan bahwa memang termometer yang kita gunakan juga bersih. Sama kita akan hitung selama 6 menit juga. Oke, misalnya mungkin waktunya sudah menunjukkan 6 menit. Oke, suhunya pun masih sama, yaitu 36,5 derajat Celcius. Ya, bagus. Yang kedua, pengaruh latihan terhadap suhu aksila. Yang kita akan kerjakan adalah kita akan melakukan eksperimen melihat bagaimana suhu tubuh ini dipengaruhi oleh suhu aksila. Nah, siapa yang memperagakan? Dia bisa. Ya, dia nanti di yang untuk ininya ya, lari di tempatnya. Jadi pertama sama bersihkan dulu. Itu apa namanya, prinsip yang harus dikerjakan sebagai dokter bersih. Jadi harus seperti apa? Tadi langkah-langkahnya baru dijelasin lagi seperti percobaan yang pertama. Pertama, bersihkan dulu termometernya, kemudian pas saja udah buka baju, kemudian kita pastiin kalau misalnya ini udah diisi normal, kemudian kita di bagian aksila. Ya betul, ini saya lupa tadi. Jadi ada suhu normalnya dulu ya. Jadi suhu awalnya dulu dicek dulu, suhu awalnya dicek selama berapa lama? 6 menit, betul. Selama 6 menit dicek, habis itu dari setelah itu dicek, setelah itu latihan fisik. yes, latihan fisik. Ini dia metronomnya. Ikutin temponya ya, Daniel. Olahraga sedikit. Angkat kaki. Ya. Selama 2 menit. Anggap sudah 2 menit. Lalu Kemudian dilakukan pengecekan suhu kembali di bagian aksila. Memastikan ini suhunya normal. setelah itu Harusnya kita akan dulu. harusnya ada kenaikan suhu.
nasional, kamu maju di SMP yang mau melakukan eksperimen kamu. Oke dong. Yuk, kita coba ya, tes ya. Ini semuanya dikalungin. Mindsetnya dikalungin ke lengan atas. Dan pastikan posisinya, ya, pastikan posisinya seperti ini. Ada jarak ya dengan apa namanya kantung kita. Lalu pakai stetoskopnya. Stetoskopnya tidak diselipin ya, itu yang sering salah. Stetoskopnya ini tidak diselipin ini. Lalu ini ya, enggak. Stetoskopnya itu harusnya ditempel dengan hal seperti ini. Lalu kita akan naikkan dulu pertama, cek dulu nadiran dialisnya sampai tidak teraba nadiran dialisnya. Naiknya sekitar 30-40, selisihnya 10 kilo. Lalu habis itu taruh stetoskopnya dan dengarkan. Lepas ini perlahan. Sampai dengarnya sebentar. Seperti itu ya. Jadi tiga eksperimen ini nanti kalian kerjakan masing-masing. Lalu nanti kalian bikin laporannya juga, dan laporan ini deadline-nya 1 minggu dan merupakan nilai tugas kalian yang nilai OSPI kalian nanti di dalam bagian fisiologi. Bisa dimengerti? Deadline-nya 1 minggu, template-nya sudah ada di Moodle dan nanti kalian mengumpulkan juga di Moodle. Laporannya dibikin hasilnya seperti apa dan analisanya. Tadi yang saya jelaskan kan hanya sekilas dari teorinya, tapi kalian analisa hasil kalian belum tentu seperti ini nanti. Karena apa? Banyak hal yang bisa mempengaruhi. Terima kasih. Demikian video pernyataan diri saya sebagai dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga berkenan.